Pagi hari ini kami datang kepadamu ya Bapa yang baik. Kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan itulah yang menopang hidup kami. Kami mengucap syukur sebab kami boleh datang di hadirat Tuhan, dekat dengan Tuhan. Kami menikmati lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing. Ini yang menjadi kekuatan buat kami menghadapi apapun dalam badai hidup kami. Kami tahu segala perkara dapat kami tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan dan kemenangan dalam hidup kami. Karena itu pagi hari ini sebelum kami memulai segala sesuatunya Tuhan, kami menyembah-Mu. Bahkan kami sebentar akan berdoa bersama-sama merenungkan firman-Mu, karena kami percaya dasar hidup kami adalah Kristus Yesus yang membuat kami kuat. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami Allah Roh Kudus, sehingga pagi hari ini bukan hanya sekedar pagi di mana kami melaksanakan doa pagi secara online, tapi pagi ini menjadi pagi berkat. Pagi ini menjadi pagi sukacita. Pagi ini menjadi pagi kami berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sampaikan sesuatu bagi kami ya Allah Roh Kudus. Sendingkan telinga kami untuk dengarkan firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Sukacita buat saya kembali ada mengadakan doa pagi secara online ini. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Bapak Ibu umat Tuhan ada di rumah Bapak Ibu masing-masing. Saya ada di tempat ini, namun kita bersatu hati, berdoa, bersyafaat, bahkan merenungkan firman Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Ini yang kita katakan dekat dengan Tuhan, membuat kita kuat menghadapi apapun. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, kita sudah selesai kemarin di hari Jumat dalam rangkaian serial khotbah hidup sebagai seorang hamba Tuhan. Saya sudah bagikan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita pegang, apa yang harus kita kerjakan sebagai seorang hamba Tuhan. Karena itu pastikan kita melakukan dalam kehidupan keseharian kita, karena kita bukan orang biasa. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada, sama-sama bilang sama saya bukan orang biasa-biasa. Sama-sama bilang sama saya hamba Tuhan. Amin. Yes. Nah, hari ini saudara dikasih dalam Tuhan. By the way, setiap materi doa pagi yang saya bagikan dalam ibadah doa pagi ini, Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan, saya sudah bagikan juga di akun YouTube channel saya. Walaupun mungkin agak sedikit terlambat, nggak langsung hari ini, tapi saya pastikan setiap khotbah atau setiap rangkaian serial khotbah yang saya bagikan di ibadah doa pagi ini, saya masukkan kembali dalam akun YouTube channel saya, supaya setiap kita bisa kembali belajar, supaya setiap kita bisa kembali diingatkan oleh janji-janji Tuhan. Dan bukan hanya ibadah doa pagi saja yang saya bagikan, tapi setiap hari juga saya bagikan renungan singkat dalam program Bible and Coffee. Setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu, setiap pagi saya bagikan ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sana, kita bisa belajar sama-sama di sana. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, ada beberapa hal yang saya mau bagikan buat setiap kita dalam beberapa hari, atau tepatnya 2 minggu sebelum kita merayakan Natal. Jadi hari ini sampai dengan 2 minggu kemudian, saya akan membagikan all about Christmas, semua yang berhubungan dengan Natal. Apa itu Natal, dan kita belajar sama-sama, sehingga akhirnya kita bukan jadi pribadi yang hanya merayakan Natal tiap tahun, tapi mentalitas karakter kita tidak mengalami perubahan. Tapi kita rindu kita merayakan Natal, tapi ada yang diubahkan dalam hidup kita. Kita rindu kita merayakan Natal, ada karakter-karakter kita yang diubahkan dan dipulihkan. Ya, jadi bukan cuma sekedar celebrationnya aja, bukan cuma sekedar perayaannya aja, tapi bagaimana kita menikmati kelahiran Kristus yang hadir dalam kehidupan setiap kita. All about Christmas dalam rangkaian khotbah selama 2 minggu ke depan sampai dengan tanggal 25. Kan 25 itu jatuhnya hari Sabtu, berarti sampai tanggal 24. Ya, saudara dikasih dalam Tuhan, yang pertama, hari ini saya mau bagikan Natal adalah dasar sukacita kita. Jadi dasar sukacita kita bukanlah sebuah keadaan, tapi dasar sukacita kita karena Yesus mau datang ke dunia. Wow, siapa kita? Maka Yesus bilang begini kan, bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Berdasarkan apa Tuhan pilih saya? Berdasarkan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
Sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Buat dunia. Jadi Yesus mau melihat setiap manusia, bukan hanya orang-orang Kristen, tapi semua manusia yang ada di dunia ini diselamatkan. Tapi biar bagaimanapun terjadi, kita mesti mengerti bahwa hanya mereka yang menerimanya saja. Karena untuk menerima bukan sebuah paksaan, tapi sebuah keputusan. Yesus sudah ada di dunia, tapi kitalah yang memutuskan apakah saya mau menerima dia untuk melahirkan dalam hati saya, membuat palungan dalam hati saya agar Yesus hidup dalam hidup saya. Atau kita hanya sebagai orang-orang yang mengetahui, oh ada Yesus, oh saya kenal pribadi Yesus, tapi saya tidak mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu keputusan kita. Itu sebabnya hari ini kita akan bahas sama-sama bahwa Natal adalah dasar sukacita kita. Kenapa menjadi dasar sukacita kita? Karena Allah mengambil rupa sebagai seorang manusia untuk menyelamatkan hidup saudara dan saya. Ini yang menjadi dasar sukacita kita. Sehingga kalaupun hari-hari ini kita masih mengalami pergumulan, sehingga kalau hari-hari ini kita masih diperhadapkan dengan satu keadaan yang membuat kita kadang, kok Tuhan ikut engkau kok begini amat ya. Saya percaya hal itu seringkali ada dalam hati kita. Katanya ikut Tuhan ada pertolongan, ada pembelaan, ada penyertaan Tuhan. Tapi kok saya ikut Tuhan kok kayaknya lebih berat ya. Saudara dikasih dalam Tuhan, dasar sukacita kita bukan apa yang kita lihat, bukan apa yang menjadi keadaan kita hari-hari ini. Kalau itu merupakan dasar sukacita kita, maka kita akan gampang sekali kehilangan sukacita kita. Akan ada banyak anak-anak Tuhan yang kehilangan sukacitanya. Kenapa? Karena dasar sukacitanya digantung, bukan berdasarkan keadaan atau kenyataan bahwa Yesus hadir dalam kehidupannya, tapi dasar sukacitanya dia gantungkan dengan apa yang terjadi dan apa yang dia lihat di hadapan. Sehingga gampang sekali dia kehilangan sukacita. Maka saudara mungkin pernah dengar, aduh sukacita gue lagi hilang nih, aduh gue lagi gak sukacita nih. Lihat saudara, seharusnya sukacita kita itu digantungkan atau berdasarkan pada kenyataan. Kenyataan apa? Bahwa ada satu pribadi, Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, mau menjadi sama dengan manusia. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena amal ibadah kita dia menyelamatkan kita, namun karena dia mengasihi kita. Itulah yang menjadi dasar sukacita kita. Sehingga kita berkata, Tuhan siapa saya yang oleh karena saya Tuhan mau datang, mengambil rupa seorang hamba dan lahir di palungan. Harusnya kita sadar diri siapa kita, sehingga tidak ada lagi alasan untuk kita bersungut-sungut, mengeluh, komplain. Saudara dikasih dalam Tuhan. Kenapa? Karena saya tahu sukacita saya, karena saya memahami betul Allah mau turun menjadi sama dengan manusia menyelamatkan saya. That is Christmas. Itulah Natal. Kita lihat sama-sama dalam Lukas pasal yang pertama, ayat 46 sampai 48. Lukas pasal yang pertama ayat 46 sampai 48. Lalu kata Maria, ini pujian Maria, saudara dikasih dalam Tuhan, Maria ibu Yesus. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Lihat, hati kita, dasar kita gembira bukan karena keadaan, tapi karena Allah yang menyelamatkanku, Allah yang menjadi Juru Selamatku. Dasar itulah yang membuat hatiku bergembira. Aku bergembira bukan karena dompetku terisi penuh. Aku bergembira bukan karena semua keadaan aman. Aku bergembira bukan karena gak ada masalah dan pergumulan. Aku bergembira karena Yesus ada dalam kehidupanku. Itu dasar kegembiraan dan sukacita kita. Apa dikatakan selanjutnya sama Maria? Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Lihat perkataan Maria.
Maria mengambil sebuah sikap bahwa aku bergembira. Bahkan bukan hanya aku, dia bilang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Kenapa? Karena dasarnya adalah dia tahu ada satu pribadi yang mau turun dari tahtanya untuk menyelamatkan hidup setiap manusia. Saudara, kalau kita mengerti akan hal ini, kita nggak gampang digoncang masalah. Kita nggak gampang digoncang pergumulan. Kenapa? Karena kita tahu kalau Yesus mau meninggalkan surganya untuk menyelamatkan saya, masakan Tuhan gak mau tolong saya ketika saya sudah diangkat menjadi anaknya? Alkitab jelas katakan engkau diselamatkan ketika engkau masih berdosa. Yesus mati buat saudara dan saya ketika kita masih berdosa. Terlebih sekarang ketika status kita diangkat menjadi anak-anaknya oleh karena kita menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masakan dia tidak tolong kita? Masakan dia tidak lepaskan kita dari pergumulan kita? Masakan dia tidak bela kita ketika kita difitnah? Ini yang menjadi dasar sukacita kita. Jadi ingat ya, dasar sukacita kita bukan keadaan. Keadaan tidak bisa mempengaruhi sukacita saudara dan saya. Berita-berita tidak bisa mempengaruhi sukacita kita. Karena sukacita kita tidak kita dasari dengan keadaan yang ada di hadapan kita, tapi sukacita kita memang karena kita mengerti ada Allah yang menyelamatkan hidup saya. Dia mau turun menjadi rupa seorang manusia untuk mati buat saudara dan saya. Ini adalah pujian Maria. Dasar sukacitanya karena keselamatan. Dasar sukacitanya karena Yesus. Dasar sukacitanya karena hidup kita sudah ditebus, hidup kita sudah dibeli, dan hidup kita ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Amin. Yes. Ini juga yang Habakuk lakukan. Coba saudara lihat, Habakuk tidak bergantung dengan keadaan. Sehingga keadaan apapun yang terjadi, dia tetap beria-ria. Alkitab katakan, coba lihat Habakuk 3. Habakuk pasal 3 ayat 17 dan 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, maka aku akan bersungut-sungut. No, Alkitab nggak bilang seperti itu, saudara. Habakuk menyadari sekalipun di hadapan saya tidak ada alasan untuk saya bersyukur, tidak ada alasan untuk saya berterima kasih dengan keadaan, tapi saya mau memutuskan untuk apa? Beria-ria dan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Jadi bersyukur, bersukacita, ngalamin sukacita, ngalamin damai sejahtera adalah sebuah keputusan. Sama-sama bilang sama saya harus membuat sebuah keputusan untuk selalu bersukacita. Sekalipun kau dikhianati, tapi kalau dasar hatimu adalah mengerti bahwa hidupku tidak bergantung dengan keadaan, maka aku akan tetap bersukacita. Sekalipun usahamu saat-saat ini, daganganmu, bisnismu sedang bergoncang, tapi kalau engkau mengerti dasar hidupmu bukan karena bisnismu, bukan karena usahamu, bukan karena daganganmu bergoncang, tapi karena engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan itu menjadi kepastian hidup kekal di sorga, itu yang menjadi dasar sukacita kita. Nggak peduli apa yang manusia buat dalam hidup kita, itu tidak pernah akan mengurangi sukacita kita. Karena kita tahu sukacita itu tidak pernah hilang dalam hati kita. Kenapa? Karena kita mengerti kelahiran Yesus itu memberikan sukacita abadi dalam kehidupan kita. Habakuk jelas katakan, sekalipun tidak ada alasan untuk bersyukur, tapi aku tetap mau bersyukur kepada Tuhan. Aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, aku beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bu, istri-istri, sekalipun hari-hari ini engkau berdoa, tapi suamimu belum beres-beres, suamimu belum bertobat, itu tidak menjadi alasan kau tetap bersukacita. Tetap putuskan, aku harus bersukacita.
Pak, suami-suami, sekalipun kau melihat suami istrimu masih kepala batu, istrimu masih susah diatur, istrimu masih tegar tengkuk, istrimu masih cerewet, itu tidak menjadi alasan kau tetap bersuka cita dalam Tuhan. Putuskan untuk selalu bersuka cita, bukan berdasarkan keadaan yang kau lihat, tapi berdasarkan karena engkau mengerti akan kebenaran. Firman Tuhan katakan, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan hidupmu. Nah, saya pelajari ada beberapa. Karena Natal adalah dasar sukacita kita. Bukan berdasarkan apa yang kita lihat, bukan berdasarkan apa yang di hadapan kita yang saat-saat ini kita hadapi, tapi dasar sukacita kita karena ada Natal. Apa itu Natal? Kelahiran juru selamat kita. Ini yang menjadi dasar sukacita kita. Berarti yang pertama, hidup kita tidak ditentukan oleh keadaan yang kita hadapi. Pegang itu. Hidup saudara dan saya tidak ditentukan oleh keadaan yang terjadi. Masalah kita hari-hari ini, pergumulan kita hari-hari ini, penderitaan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita hari-hari ini, itu bukan akhir dari hidup kita. Dengar baik, itu bukan akhir dari hidup kita. Akhir dari hidup kita ketika juru selamat kita Yesus Kristus mengatakan berakhir, maka saat itu berakhir. Tetapi selama kita memahami bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, maka masalahmu, saudara, bukan akhir dari hidup. Tahukah saudara, terkadang justru masalah pergumulan kita Tuhan pakai untuk menjadi batu loncatan kita melihat kemuliaan Tuhan. Sekarang jadi pertanyaan kita, apakah kita mau menyadari bahwa Natal mengingatkan kepada setiap kita bahwa masalah bukanlah akhir dari segala-galanya. Yusuf dan Maria mengalami kesusahan, mengalami penderitaan, padahal mereka tahu yang akan mereka lahirkan adalah juru selamat. Mereka sudah dapatkan pesan itu, tapi keadaan pada saat itu membuat mereka seakan-akan kok begini banget, hanya mau melahirkan juru selamat aja mesti di kandang domba, kandang hewan, dia kan mesti di palungan. Tapi mereka tetap bersuka cita karena mereka tahu juru selamat mempercayakan hidupnya kepada mereka. Itu suatu anugerah. Makanya saya pelajari Natal adalah bukti bahwa kita menyadari bahwa hidup ini bukan soal kita, hidup ini about Kristus. Semua tentang Tuhan. Kita hanya hamba-hambanya, kita hanya dipercayakan, dititipkan dengan apa yang kita punya, kita miliki saat ini. Karena itu pastikan saudara dikasih dalam Tuhan. Karena Natal adalah dasar sukacita kita, berarti hidup kita tidak ditentukan oleh keadaan yang kita hadapi hari ini. Masalahmu bukan akhir dari hidupmu. Justru masalahmu, engkau akan lihat kemuliaan Tuhan di dalamnya. Pergumulanmu hari ini bukan akhir dari segala-galanya. Justru terkadang melalui pergumulanmu, engkau akan melihat bagaimana Tuhan campur tangan dalam kehidupanmu, memutar balikan keadaan, karena Dia Allah yang hidup. Dia hidup dalam kehidupan saudara dan saya. Dia memberikan sukacita abadi. Jadi ingat, hidup kita tidak ditentukan oleh keadaan yang kita hadapi hari ini. Yang kedua, karena Natal adalah dasar sukacita kita, berarti tidak ada lagi alasan untuk kita hidup mengeluh dan bersungut-sungut. Nggak ada lagi alasan untuk kita mengeluh dan bersungut-sungut. Kenapa? Karena Yesus saja mau memberikan hidupnya buat saudara dan saya untuk mati di atas kayu salib. Masakan kita yang sudah diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena amal ibadah kita, kita masih mau mengeluh, kita masih mau bersungut-sungut. Sudah terlalu banyak kita terima yang baik dari Tuhan. Bahkan hidupnya aja diberikan buat kita. Tugas kita cuma bersyukur. Tuhan mau mengucap syukur setiap kita untuk datang kepada Tuhan. Karena Alkitab katakan mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi yang Tuhan mau dalam hidup kita adalah selalu bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur apapun keadaan. Kita belajar dari Habakuk. Nggak ada alasan untuk bersyukur, tapi dia tetap mau memaksakan dirinya untuk bersyukur. Hari ini apa yang kau hadapi? Engkau bilang itu kehilangan sukacitamu?
Engkau bilang karena masalah pergumulanmu hari-hari ini engkau mengalami kehilangan damai sejahtera. Itu tidak menjadi alasan untuk engkau tetap bersyukur dalam hidup. Karena terkadang Tuhan pakai segala sesuatu yang membuat hidup kita susah, yang membuat hidup kita menderita, untuk mendatangkan kemuliaan dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita dipercayakan Tuhan untuk perkara-perkara kecil, belajarlah untuk setia. Untuk setia selalu bersyukur. Untuk setia selalu datang kepada Tuhan. Untuk setia selalu datang beribadah kepada Tuhan. Jadi karena Natal adalah dasar sukacita kita, berarti kita mengerti tidak lagi ada alasan untuk kita hidup mengeluh dan bersungut-sungut. Stop complain. Karena mengeluh dan bersungut-sungut tidak akan membawa engkau melihat kemuliaan Tuhan. Bangsa Israel tidak pernah masuk dalam tanah perjanjian ketika mereka mengeluh dan bersungut-sungut, malah dibinasakan oleh Tuhan. Hari ini kita belajar, stop mengeluh, stop komplain, stop bersungut-sungut, stop cari-cari siapa yang salah. Belajar mengucap syukur keadaan apapun hari-hari ini. Belajar bersyukur. Yang ketiga, yang terakhir, karena Natal adalah dasar sukacita kita, maka yang pertama berarti hidup kita tidak lagi ditentukan oleh keadaan yang kita hadapi. Masalah bukanlah akhir dari segala-galanya. Justru masalah adalah cara Tuhan untuk membuat kita melihat kemuliaan Tuhan. Yang kedua, karena Natal adalah dasar sukacita kita, berarti tidak lagi ada alasan untuk kita hidup mengeluh dan bersungut-sungut. Kenapa? Karena kita tahu Yesus aja mau hidup buat hidup kita, supaya kita mengalami hidup. Masakan dia tidak tolong kita, masakan dia tidak bela kita ketika kita mengalami pergumulan. Berarti bukan soal masalahnya, tapi apakah kita mau memberikan kesempatan dalam hati kita untuk selalu bersyukur dalam segala hal. Itu merupakan keputusan kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, karena Natal adalah dasar sukacita kita, berarti kita harus memutuskan untuk selalu hidup dalam damai sejahtera. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus hidup dalam damai sejahtera. Damai sejahtera itu adalah Kristus itu sendiri. Kalau kita percaya, kalau kita mengimani, kalau kita taruh hati kita, taruh hidup kita di dalam tangan Tuhan, maka apapun yang terjadi, damai itu tetap ada. Damai sejahtera kita akan kita alami. Damai sejahtera Kristus akan kita alami ketika kita memutuskan untuk hidup dalam damai sejahtera. Makanya hidup itu jangan cari masalah. Masalah itu nggak usah dicari, datang sendiri nanti, saudara. Jadi hidup itu belajar untuk bawa damai. Sama mertua, sama menantu, sama suami, sama istri. Jadi pembawa damai. Dimanapun Tuhan tempatkan kau berada, bukan suatu kebetulan kau ada di saat ini, saudara. Ada di tempat di mana saat ini kau berada. Di tempat pekerjaanmu, di tempat bisnismu, rekan-rekan ketemu dengan rekan-rekan partner kerjamu. Belajar untuk membawa damai. Kenapa? Karena damai sejahtera itu sudah kita miliki. Ketika Yesus hadir dalam hidup kita, kita memiliki damai. Karena itu hendaklah engkau membawa damai. Karena engkau adalah anak-anak Allah. Karena salah satu gelar yang disebut namanya adalah Raja Damai. Kita tinggal dalam kerajaan damai. Kita adalah anak-anak dari Raja Damai. Karena itu tunjukkanlah, karena seharusnya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Sifat anak-anak, kelakuan anak-anak tidak jauh dari karakter orang tuanya. Karena itu sebagaimana orang tua kita, sebagaimana Bapa kita di sorga, seperti itulah kita. Jadi karena Natal adalah dasar sukacita kita, belajar untuk selalu hidup dalam damai sejahtera. Dampaknya kita akan membawa damai dimanapun Tuhan tempatkan kita berada. Bukan cari ribut. Termasuk di media sosial, kita bawa damai di media sosial, saudara. Jangan ajak berantem ini, ajak berantem itu, ajak ribut ini, ajak ribut itu. Dari buahnya lah seseorang bisa terlihat. Dari apa yang dia kehidupan keseharian seseorang dapat dilihat. Saudara dikasih dalam Tuhan, Natal mengingatkan kita bahwa dasar sukacita kita bukan keadaan, tapi dasar sukacita karena Yesus mau hadir dalam kehidupan saudara dan saya. Siapa kita? Kita yang adalah manusia berdosa, dipilih Tuhan, dilayakkan Tuhan, bukan karena apa yang kita buat, tapi karena kemurahan Tuhan.
itu ada dalam kehidupan kita, sehingga akhirnya hidup kita menikmati berkat sukacita. Ingat, sukacita saudara dan saya murni karena Natal, bukan karena keadaan. Murni karena Yesus sudah hadir dalam hidup saudara dan saya, sudah lahir dalam kehidupan kita. Karena itu jangan bergantung dengan keadaan. Ingatlah, keadaan hari ini bukan akhir dari segala-galanya. Yesus lahir buat saudara dan saya. Nikmati berkat-berkat Natal itu dan jadilah bersukacita. Biar sukacita itu engkau bisa bagikan buat orang-orang yang ada di sekeliling, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur karena hari ini kami diingatkan, dan selama beberapa hari ke depan kami akan belajar all about Christmas, semua yang berhubungan dengan Natal. Karena kami tahu Natal adalah dasar sukacita kami. Kami bersukacita karena Yesus hadir, lahir dalam hidup kami. Kami bersukacita karena Yesus memilih kami untuk kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersukacita karena kami tahu Natal, kelahiran Yesus Kristus, membuktikan bahwa Allah mengasihi kami. Itu yang menjadi dasar sukacita kami. Sehingga akhirnya kami mengerti dasar sukacita kami bukan keadaan, dasar sukacita kami bukan peristiwa yang kami hadapi. Sehingga apapun yang hari-hari ini kami gumuli itu tidak dapat menghilangkan sukacita kami yang berlimpah-limpah dalam kami mengiring Tuhan. Karena itu ya Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami diingatkan, Tuhan tolong kami, mampukan kami sebagai umat-umat-Mu, sebagai umat yang Engkau kasihi, yang untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat hari ini. Ingatkan kami selalu, apapun yang kami hadapi, kami selalu harus memutuskan untuk bersukacita dengan apapun yang kami hadapi. Hamba berdoa ya Tuhan, biar firman termaterai dalam hati kami, sehingga langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Tuntun kami dalam jalan-jalan-Mu secara khusus. Beberapa hari ke depan kami akan merayakan kelahiran Yesus. Tuhan, kami berdoa sehingga Natal tahun ini menjadi Natal di mana kami berbalik dari jalan-jalan kami yang sesat. Natal tahun ini menjadi Natal perubahan dalam kehidupan kami. Kami rindu, kami tidak mau mengalami Natal setiap tahun namun karakter kami tidak diubahkan. Kami rindu mengalami perubahan karena kami percaya Yesus hadir membuat kami hidup berubah. Yesus hadir membuat kami mengalami kedahsyatan kuasa tangan Tuhan. Saudara, jika engkau rindu untuk benar-benar sungguh-sungguh mau mengalami perubahan dalam hidupmu, secara khusus dalam momen Natal ini, taruh tangan kananmu di dada. Bapa, hamba berdoa buat setiap umat Tuhan hari ini, mereka yang merindukan ada perubahan di Natal tahun ini, sehingga Natal-Natal yang kami lalui bukan menjadi Natal-Natal yang biasa-biasa, yang hanya kami lalui sebagai sebuah selebrasi, sebuah perayaan, tapi kami rindu mengalami Tuhan. Kami rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang membuat sukacita kami berlimpah-limpah. Jika itu yang menjadi doamu, taruh tangan kananmu di dada. Bapa, hamba berdoa mengucapkan berkat buat setiap umatmu di dalam nama Yesus, sehingga setiap mereka boleh mengalami lawatan Tuhan, setiap mereka boleh mengalami kasih Tuhan secara khusus. Mereka yang menaruh tangan kanan mereka di dada, hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Damai Kristus hadir memerintah dalam hati mereka. Engkau yang berkata, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru. Maka Tuhan berikan kepada setiap kami hati yang baru, hati yang diubahkan secara khusus dalam momen Natal ini. Kami mau merayakan Natal dengan hati yang takut akan Tuhan, hati yang mencintai mengasihi Tuhan lebih lagi, hati yang diubahkan. Di dalam nama Yesus aku ucapkan berkat terjadi atas hidup umatmu. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami mengucap syukur karena kami tahu hidup kami aman dalam tangan Tuhan. Hamba berdoa membawa setiap pergumulan umat Tuhan satu persatu yang pagi hari ini berdoa bersama-sama dengan hamba di rumah mereka masing-masing ya Tuhan. Oh, terima kasih buat setiap kesaksian yang hamba boleh dengar bahwa Tuhan menjawab sebuah campur tangan Tuhan, menjawab setiap doa-doa dari umat Tuhan. Karena kami percaya sampai hari ini Tuhan Yesus kami sanggup buat mujizat.
Sampai hari ini kami percaya Yesus kami tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Sanggup membuat mujizat, sanggup memutarbalikkan keadaan, sanggup menyembuhkan setiap mereka yang sakit, sanggup memulihkan setiap hati yang luka. Sampai hari ini Yesus kami tidak berubah. Bapa, hamba ucapkan berkat setiap pergumulan mereka masing-masing. Tuhan tolong. Tuhan tolong mereka yang berdoa buat rumah tangga mereka. Tuhan tolong mereka yang berdoa buat orang tua anak mereka. Tuhan tolong mereka yang berdoa buat usaha bisnis mereka. Tuhan tolong kalau mereka hari ini berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup, mendapatkan pekerjaan. Tuhan tolong kalau mereka hari ini berdoa untuk mengalami kesembuhan, kuasa mujizat daripada-Mu. Tuhan tolong kalau hari ini mereka berdoa, bergumul untuk meminta belas kasihan Tuhan, agar mereka mendapatkan keturunan dalam pernikahan mereka. Allah, buka jalan. Bahkan hal-hal yang tidak hamba sebutkan, hamba berdoa biar kasih karunia Tuhan menopang mereka, sehingga mereka terus mengalami kuasa Tuhan, mereka terus mengalami kedahsyatan kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus ada terobosan iman dalam hidup mereka, ada kemajuan iman, mencintai Tuhan lebih lagi. Allah taruh dalam hati dan hidup mereka. Terima kasih Bapa. Umat yang olehnya Tuhan percayakan untuk hamba layani setiap pagi dalam ibadah doa pagi ini, biar Tuhan memberkati mereka. Satu persatu Tuhan teguhkan iman mereka, sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang selalu berharap kepada Tuhan, pribadi-pribadi yang selalu bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya hari ini kami berdoa menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami teringat akan jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan, yang mungkin mereka adalah orang-orang yang kami kasihi, keluarga kami. Mungkin mereka adalah suami kami, istri kami, orang tua kami, anak-anak kami, mertua, menantu kami. Mungkin mereka om dan tante kami, keponakan kami. Mungkin mereka adalah teman, kerabat, sahabat kami. Tuhan, kami mengasihi mereka. Karena itu kami mau sebutkan nama mereka satu persatu di rumah kami masing-masing. Saudara, sebutkan nama mereka, orang-orang yang kau kendaki untuk mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebutkan nama mereka hari ini. Di dalam nama Yesus, kami bawa nama-nama ini dalam tangan Tuhan. Kami percaya sampai hari ini Roh Kudus sanggup menjamah hati mereka. Kami doa agar mereka mengalami kuasa Tuhan, mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Kami teringat akan bangsa kami, kota di mana kami tinggal. Kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Kota di mana kami hidup diberkati Tuhan. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, ucapkan berkat buat kotamu di mana kau tinggal saat ini. Perkatakan, kotaku diberkati Tuhan. Kota di mana kami tinggal diberkati Tuhan. Dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari bencana alam. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus terjadi perlindungan, pemeliharaan Tuhan Yesus yang ajaib atas kota kami, di tempat di mana kami tinggal. Damai Tuhan turun. Dalam nama Yesus terjadi. Bahkan kami berdoa buat pemimpin-pemimpin bangsa, pemimpin-pemimpin daerah. Tuhan beri roh takut dan gentarakan Tuhan dalam mereka mengambil setiap keputusan. Tuhan tolong segala rancangan orang jahat, roh perpecahan, roh orang-orang yang menabur roh adu domba atas bangsa kami, memecah belah bangsa kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Tuhan jamah hati mereka. Bahkan kami berdoa buat mereka yang berdiri di garda terdepan. Tuhan tolong agar mereka senantiasa terus memiliki hati. Para dokter, para suster, para perawat rumah sakit, perawat medis, Tuhan memberkati volunteer yang ada. Bahkan TNI dan polisi, Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Kami menyerahkan masing-masing mereka ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Pada akhirnya kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami mengerjakan apapun yang kami kerjakan di sepanjang hari berjalan ini dalam campur tangan Tuhan. Hidup kami milik Tuhan, dan kami percaya hidup kami bergantung kepada Tuhan. Karena Natal adalah dasar sukacita kami. Kami tidak mau disibukkan dengan apapun, menggagalkan fokus kami dengan apa yang kami hadapi. Karena kami percaya Tuhan membawa hidup kami masuk lebih dahsyat lagi dalam pengenalan akan Tuhan. Mari umat yang dikasih dalam Tuhan, arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Hamba ucapkan berkat buat umatmu ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, mereka dijaga Tuhan, mereka dilindungi oleh Tuhan. Keluar masuk mereka aman dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Usaha, pekerjaan, rumah tangga, kesehatan mereka diberkati Tuhan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin.
Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, tetap terus memutuskan untuk selalu bersuka cita. Karena dasar sukacita kita adalah Natal, kehadiran Yesus yang merupakan wujud sukacita kita menghadapi apapun. Kita kembali ketemu besok jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, 5.30 waktu Indonesia bagian Tengah, dan 6.30 waktu Indonesia bagian Timur. Dan masih dalam rangkaian All About Christmas, saudara dikasih dalam Tuhan. Mari sama-sama siapkan hati kita untuk menyambut Yesus Kristus, kelahiran Yesus Kristus. Selamat beraktivitas, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.